What's up the Chelsea? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-226. Kali ini kita akan membahas beragam hal, mulai dari tentu saja New Kid di tahun 2025-2026, Second Kid dan juga First Kid yang akan CBC spill meskipun sudah terlambat. It's okay. You're here and you're watching CBC. Ya. Dan kita akan membahas Klub World Cup, siapa saja yang akan terlibat di pertandingan Klub World Cup 2025 di tanggal 17 nanti yang akan segera dimulai, dan juga tentu saja teman-teman kita akan membahas update news transfer. Namun seperti biasa sebelum lanjut pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, seperti yang kalian lihat, CBC sudah menggunakan New Jersey Second atau away kit ya, yang dimana kita bisa lihat sangat klasik desainnya karena ada kombinasi antara warna hijau dan juga ada warna orange ya di sini, terus kemudian di samping sebelah sini ya. Buat teman-teman yang mau order, jangan lupa klik keranjang kuning di bawah ini. Nggak, bercanda ya. CBC nggak jualan teman-teman. Ya, kalian bisa lihat dari desain belakang ya. Ya, cukup oke. Menurut CBC ini Wicked jersey yang sangat-sangat bagus pilihan desainnya oleh Nike. Ya, setelah sekian lama tidak ada desain yang cukup menarik, tapi di jersey second kit ini sangat menarik, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan untuk ngambil second atau away kit dari Chelsea. Ya, nanti CBC akan rilis juga di third away kit ya. Kemungkinan warnanya itu lebih ke black atau hitam. Dan buat yang first kit ya, CBC bisa deskripsikan di mana itu benar-benar simple, back to basic ya, karena warna pure biru dan juga di bagian kerahnya itu ada warna putihnya ya teman-teman. Dan ada juga eh, seperti stretch di sebelah kanan dan kiri ya, sama jersinya seperti ini. Nah, itu ada kombinasi warna ya. Jadi sangat-sangat terlihat menarik. Ya, kombinasi biru dan putih, dan juga dari emblemnya itu cukup cukup menarik, back to basic, tidak lagi shining dengan berwarna merah ya, tapi lebih ke klasik. Jadi setelah kita melewati di masa-masa jaya pada saat Adidas dan masuk ke Nike, itu tidak terlalu bagus ya desain-desainnya. Baru kali ini tuh bagus ya tuh menurut CBC untuk yang Wicked ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut masuk ke dalam update transfer news. Dan kita akan memulai dari posisi dari belakang, yaitu goalkeeper. Siapakah dia yang akan kita mulai berita kali ini? Ya, Kepa Arrizabalaga. Dikutip dari Fabrizio Romano, Arsenal mendekati kesepakatan untuk menandatangani Kepa dari Chelsea. Kesepakatan hampir selesai dengan sang pemain. Kesepakatan jangka panjang dan Kepa siap menjadi cadangan untuk David Raya. Klausul pelepasan 5 juta pound sterling akan segera diaktifkan berdasarkan Gunners Block Report. Ya, akhirnya mantan kiper utama kita, Kepa Arrizabalaga itu dapat berlabuh ke kompetitor kita di London, yaitu Gudang Meriam Arsenal, yang ngaku-ngakunya itu adalah klub London yang paling pride. Tapi tetap saja moto dari Chelsea Pride of London. Jadi siapa klub London yang terkenal yang menjuarai semua piala yang diselenggarakan oleh UEFA? Siapa? Chelsea guys, Chelsea ya, menjuarai Champions League, eh, Europa League,
Conference League, ya, Super Cup, Club World Cup, it's done, guys. Ya, Arsenal. Oke, langsung saja. Tapi kita patut berapresiasi kepada Arsenal ya, karena at the end, kayak Havertz ada jalan keluar, ya. Kepa Arrizabalaga ada jalan keluar. Hanya saja, kenapa tidak ambil sekalian Raheem Sterling ya? Come on, Mikel Arteta. Come on, man. Oke, kita langsung lanjut lagi. Dikutip dari Fabrizio Romano, Marcus Bettinelli akan meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Manchester City sebagai kiper ketiga yang baru. Lampu hijau juga dari pemain akan melakukan perjalanan ke Amerika untuk Piala Dunia FIFA World Cup. Ya, seperti kita ketahui itu Bettinelli ya, itu akan menggantikan posisi dari Carson yang sudah keluar dari Man City, yaitu dia akan menjadi kiper ketiga. Ya, it's okay ya, karena Bettinelli sendiri itu tidak pernah diturunkan di musim lalu. Karena kita juga sudah punya kiper-kiper yang sangat-sangat bisa diandalkan sebagai mengisi posisi ketiga, di mana ada Mike Penders dan juga ada Gagas Slonina yang dimana CBC sudah sebutkan ya, Gagas Slonina ini dibeli oleh Chelsea 2 musim lalu dan dia menunjukkan performance yang sangat sangat impresif di Barnsley kemarin sebelum dia ditarik setelah dia itu cedera. So we will see guys siapa yang akan memperebutkan posisi nomor satu. Dan kemarin kita sudah bahas terkait transfer pemain ya yang akan rencananya mendarat di Chelsea sebelum klub World Cup. Tapi tampaknya unfortunately ya, sayang sekali itu tidak dapat terjadi mengingat kekehnya AC Milan ini untuk mematok harga yang sebenarnya pemain ini mau saja hengkang ya. Dan secara personal agreement itu sudah approve. Tinggal di sisi klub saja ya. We already know ya bahwa kalau udah 1 tahun kontrak itu pemain value-nya itu menurun ya. Tapi I don't know AC Milan ya. Padahal kita sudah cukup memberikan banyak benefit buat AC Milan. Tapi tampaknya untuk pemain yang satu ini agak sedikit sulit. Siapa dia? Yes, Mike Maignan. Dikutip dari Fabrizio Romano, eksklusif, Mike Maignan deal is off. Ya, kesepakatan Mike Maignan itu akhirnya harus ditutup antara Chelsea dan juga AC Milan. Chelsea tidak akan memenuhi permintaan harga dari AC Milan karena tidak berjalan dengan tepat waktu untuk Piala Dunia Klub, di mana Chelsea itu juga tidak akan mau membayar pajak Klub World Cup, ya. Dan Chelsea saat ini masih menaruh kepercayaan pada Petrovic, Sanchez, Jorgensen, dan talent baru mereka yaitu Mac Penders untuk peran goalkeeper. Ya, unfortunately kita mendengar kabar yang cukup buruk bagi tim Chelsea di mana posisi ini itu sebenarnya krusial. Tapi mungkin hanya selisih 2 atau 5 juta pound sterling ya. Itu tidak dapat tercapai sehingga kita bisa eh, simpulkan bahwa Chelsea ini sebenarnya menempatkan posisi goalkeeper itu bukan sebagai primary target mereka atau target utama mereka di musim ini. Karena kita tahu ada kiper muda potensial titisan Thibaut Courtois, Mac Penders, dan juga CBC penasaran kepada eh, pemain yang tadi CBC sempat singgung yang sudah direkrut 2 tahun yang lalu yaitu Gaga Slonina ya. Jadi hopefully Mike Penders dan Gaga Slonina ini dapat menutupi kekurangan yang selama ini terjadi di posisi goalkeeper yang diisi oleh Robert Sanchez. Dan hopefully, please, release atau jual Robert Sanchez. Ya, it's better kita dengan Mike Penders
ataupun dengan Gagas Slonina bersama Jorgensen. So, we will see guys. Setelah bursa transfer ini ditutup karena ada Club World Cup, itu akan dibuka lagi. Apakah Chelsea itu akan intens mengejar kembali Maignan ini atau tidak? We will see. Oke, stay tune dengan CBC untuk mendapatkan update beritanya. Oke, kita langsung lanjut ke posisi yang selanjutnya, bukan goalkeeper lagi, tapi posisi yang kemarin kita itu banyak menerima komen-komen dari teman-teman semua, yaitu Jamie Gitton. Di mana dia? Di left winger. Ini adalah update terakhir dari Fabrizio Romano. Borussia Dortmund terus menolak Chelsea. Tawaran untuk Jamie Bone Gittens itu telah terjadi, tapi negosiasi akan terus berlanjut di luar jendela transfer Piala Dunia Klub. Chelsea ingin Gitten dan pemain juga menginginkan langkah tersebut karena dia menyetujui kontrak dengan Chelsea hingga Juni 2032. Chelsea akan kembali bersikeras mendapatkan Gitten. Oke, kita langsung cek lagi dikutip dari Fabrizio Romano. Chelsea telah mengajukan tawaran resmi terbaru untuk Jamie Bjorn Gitten ke Borussia Dortmund saat ini. Proposal 50 juta euro telah di atas meja setelah tawaran 35 juta euro itu ditolak. Sebagaimana dilaporkan oleh Fabrice Hoskin, ya. Chelsea akan mencoba menyelesaikannya hari ini dan kalau tidak mereka akan terus bernegosiasi setelah tenggat waktu berakhir. Ya, menurut CBC Gitten ini terlalu mahal guys ya. Bukannya gimana-gimana ya. Karena kita tahu sendiri posisi di left winger kita itu sebenarnya meskipun Mudryk itu terkena suspend masih ada Nicholas Jackson yang dapat mengisi posisi left winger. Belum juga ada Pedro Neto dan juga Noni Madueke. Ada Tarik George juga, ya. Dan di sisi sebelah kanan kita tahu ada Cole Palmer bisa sebagai right winger dan juga ada pemain baru kita Estevao William. Jadi CBC rasa tidak terlalu urgent juga. Dan dengan harga segitu, come on man. Ya, meminta 50 atau kemarin kalau nggak salah dengar mereka meminta sekitar 70, 80 ya, it's not worth it ya. Dia tidak berada di nilai segitu ya. Karena kita tahu sendiri Gyökeres juga harganya 80 juta euro. Begitu juga dengan Victor Osimhen 70-80. Ya, jadi kenapa kita nggak go ahead ke Osimhen ataupun ke Gyökeres malah dari ke Gitten. It doesn't make sense guys. Ya, CVC eh, cukup setuju dengan manajemen Chelsea terkait Gitten sini dan oke, kita langsung masuk ke posisi selanjutnya. Siapakah dia yang sudah CBC juga bahas di episode lalu? Ya, Hugo Ekitike. Dikutip dari Fabrizio Romano, Direktur Antrax Marco Horse kepada Hugo Ekitike. Jika harganya tidak tepat, maka ia akan tinggal bersama kami. Jawabannya dia kepada Wes Bandener Queerer. Chelsea selama ini tidak pernah mengirimkan penawaran apapun, hanya meminta kondisi kesepakatan dan itu pun 2 minggu yang lalu. Dan Eintracht menginginkan 100 juta euro. Come on, man. Hugo Ekitike 100 juta. It doesn't make sense once again ya. I'm sorry to say. Mereka tahu para pemain atau para klub ini mengantri pemain Hugo Ekitike dan juga Gitten sehingga dengan seenak-enaknya menaikkan harga dari para pemain ini. Doesn't make sense, guys. Ya, kecuali Osimhen ataupun Gyökeres yang sudah benar-benar terbukti track recordnya. Ya, once again, CBC cukup happy dengan kondisi saat ini. Ada Liam Delap, ada Jackson, ada Mark Gue,
Dan juga sebenarnya Joe Felix juga bisa dimanfaatkan sebagai striker. We will see guys. Ya, we will see di Club World Cup nanti bagaimana penampilan para pemain. Oke, next CBC akan membahas yang terakhir terkait Club World Cup yang dimana CBC tidak cukup happy atas tim yang dibawa ke US ya. Kalian bisa cek squad Chelsea yang akan turun di pertandingan Club World Cup. Check this out. Di goalkeeper ada Robert Sanchez, Philip Jorgensen, Mike Penders, dan juga Gaga Slonina yang CBC tunggu-tunggu penampilannya. Kemudian di posisi defender ada Marc Cucurella, Tosin, ada Brarioyo, kemudian Beno Badiashile, Levi Cowell, Mamadou Sarr, ya cukup menarik pemain baru ini ya. Mamadou Sarr, kita akan lihat penampilannya. Kemudian Trevor Chalobah, Rhys James, Malo Gusto, Aaron Aselminho ya dari Argentina. Cukup menarik. Dia akan terlibat dan juga ada Jos Achempong. Kemudian ada Enzo Fernandez di posisi midfielder, Dario Esugo ya, cukup menarik juga kita akan menyaksikan Dario Esugo berkombinasi di midfielder bersama Enzo Fernandez. Kemudian Andre Santos ya setelah penampilan yang cukup impresif di Strasbourg ya, kita akan lihat kombinasi pemain antara Enzo Fernandez dan juga Andre Santos dan Caicedo ya. Kemudian Fernandes Brihol, Moses Caicedo, Romeo Lavia. Dan di posisi forward kita lihat Pedro Neto, Liam Delap, Cole Palmer, Noni Madueke, Nicholas Jackson, Christopher Nkunku, Tariq George dan juga Mark Yu. Ya, kenapa CBC tidak begitu happy? Check this out. Dikutip dari Fabrizio Romano, Joe Felix, Georgi Petrovic, Raheem Sterling, Axel Disasi, Ben Chilwell, Kendry Paes, Renato Vega tetap berada di luar Chelsea squad untuk FIFA World Cup. Wesley Fofana juga tetap ada di Cobham karena cedera. Ya, so sad guys. Karena apa? Karena pada saat Mike Mignon itu tidak diambil, ya, kita berharap Petrovic dapat menjadi our first goalkeeper choice. Tapi jauh panggang dari api. Once again, CBC tidak paham dengan pola bisnis atau pola metode dari manajemen Chelsea, terutama duo sporting director. Again, kita membahas hal ini guys. Ya, CBC sudah sick of it untuk membahas duo sporting director, Paul Winstanley dan Lawrence Stewart itu. Unbelievable guys. Ya, mereka memforcing para pemain untuk keluar, seperti halnya Trevor Chalobah, dan dia tidak ragu untuk menjilat ludahnya kembali. Seperti memanggil Trevor Chalobah di pertengahan musim. Shame on you, Lawrence Stewart, Paul Winstanley. Shame on you. Ya. Sekarang diulangi lagi. Mereka memforce, mengexile untuk para pemain yang merasa akan dijual. Termasuk Joe Felix yang CBC sayangkan. Renato Vega. Tidak ada yang salah dengan Renato Vega. CBC tidak paham kenapa tidak dibawa juga. Andre Santos tepat privilege. Meskipun kemarin alasannya kenapa para pemain yang dipinjamkan itu tidak dilibatkan untuk berangkat. Alasannya seperti itu. Karena ini adalah tim yang berangkat adalah kelanjutan dari tim yang musim lalu bermain di Chelsea. Alasan yang di ngadi-ngadi. Ya. Karena Andre Santos dipanggil untuk ikut. Tapi Petrovic ditinggalkan, Joe Felix ditinggalkan, Renato Vega ditinggalkan. Ya. Jadi alasannya tidak tepat. Jadi sepertinya hanya like dislike atau mungkin hanya terkait bisnis dan itu akan dijual pemain yang tidak dibawa ini. Ya.
Renato Vega baru 6 bulan datang, mau dijual. Unbelievable this club, guys. Ya. Kita fans, kita wajib kritik akan hal-hal seperti ini. Oke, kita langsung lanjut lagi terkait Petrovic. Georgi Petrovic akan ditinggalkan dari Chelsea squad untuk Piala Dunia FIFA Cup World Cup. Chelsea tidak akan membawa semua pemain yang kemarin itu pergi dipinjam sepanjang musim kecuali Andre Santos. Berdasarkan laporan dari Matt Law. CBC sudah bilang tadi ya. Dan benar saja kan. Nggak masuk akal guys ya. Alasannya itu tidak masuk akal. Ini ada klub. Ini adalah tim yang dibawa itu adalah tim yang musim lalu. Kelanjutan dari musim lalu. Tapi ada yang dibawa juga ke sana. Andre Santos. Yang lain tidak dibawa. I don't know. Enzo Maresca atau duo sporting director. Ya. Atau owners. Clear Lake Capital dan juga Blue Consortium. Kita akan lanjut bahas berita player yang ditinggalkan. Check this out, dikutip dari Fabrizio Romano. Kendry Paes akan bergabung dengan Strasbourg sebagai pemain pinjaman. Sebagaimana dia juga tidak akan terlibat dalam klub World Cup squad. Rencana terkait Paes untuk mempunyai banyak waktu bermain dan akan kembali ke Chelsea di dalam waktu 1 tahun. Ya, seperti yang CBC dulu pernah bahas ya, Kendry Paes ini datang tapi dia akan langsung dipinjamkan ke Strasbourg. Ada lagi, siapakah dia? Matis Amogu, check this out. Strasbourg sudah mengatur untuk menandatangani Matis Amogu dari Chelsea. Rencana sudah diputuskan sejak Januari ketika kesepakatan itu terjadi. Andre Santos meninggalkan Strasbourg untuk menjadi bagian dari Chelsea. Dan benar saja, Matis Amogu yang sudah dibeli itu dipinjamkan atau dibeli oleh Strasbourg ya di musim ini untuk mengisi posisi dari Andre Santos yang ke Chelsea. Jadi seperti itu guys, ya. Tapi kita akan lihat cukup exciting ada Mamadou Sarr dan juga pemain baru kita Dario Esogu yang akan tampil di pertandingan Club World Cup nanti dan juga Liam Delap tentunya. Jadi itu mungkin ketambahan dari posisi striker yang cukup signifikan di klub dari Chelsea dan kita akan lihat sejauh mana Chelsea ini akan melangkah di klub World Cup dan CBC akan tentu aja akan kembali untuk membahas update news dan juga klub World Cup baik hasilnya maupun previewnya nanti. Hopefully CBC akan bisa punya waktu untuk stay tune dengan kalian ya teman-teman. Oke, I think that's all guys di episode ke-226 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.